Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Indonesia Pemberania sebagai topi hitam. Dan saya Nulis Mamolani sebagai topi merah. Saya Nadia sebagai topi kuning. Saya Amelia Rizky Putri sebagai topi hijau. Saya Pandu Haji Hidayat sebagai topi biru. Saya Rizky Fahira sebagai topi putih. Di sini kami akan melaporkan hasil laporan proyek kami. Kenapa kami memilih limbah kain perca sebagai bahan utama dalam pembuatan produk kami kali ini? Karena menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 Indonesia menyumbang lebih dari 2,3 juta ton sampah pakaian yang sama dengan 12% dari total sampah rumah tangga. Oleh karena itu, Wisoris hadir sebagai solusi kreatif dengan mengubah limbah kain menjadi aksesoris fungsional yang stylish seperti chapstick, holder, lipstick holder, dan scrunchie. Halo semua, izinkan saya memperkenalkan produk kami yang bernama Wisoris. Wisoris merupakan toko yang menjual berbagai aksesoris unik dan ramah lingkungan. Nah, produk yang akan kami produksi adalah capstick holder dan scrunchies. Bahan utamanya adalah kain perca atau kain sisa dari industri tekstil yang tentunya akan kami sulap menjadi aksesoris yang fungsional dan estetik. Nah, untuk harganya kami akan jual cukup terjangkau yaitu berkisaran 10.000 hingga 25.000. Dengan target harga tersebut, kami menargetkan wanita berusia 15 tahun hingga 35 tahun. Selain itu, produk kami juga cocok digunakan oleh pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang suka dengan aksesoris lucu. Untuk saluran pemasarannya, kami menggunakan dua saluran yaitu online dan offline. Untuk online-nya, kami akan memasarkan lewat Instagram, TikTok, dan Shopee. Sedangkan untuk offline-nya, kami berencana akan memasarkan melalui pop-up market di kampus atau festival eco-friendly. Tahu gak sih, kalau ternyata menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, limbah tekstil di Indonesia itu bisa mencapai 2,3 juta ton per tahunnya. Yah, segitu banyaknya. Tapi yang didaur ulang cuma sekitar 20%, sisanya numpuk di TPA, bahkan ada yang dibakar. Nah, limbah ini datang dari banyak tempat kayak pabrik garmen, penjahit rumahan, toko kain yang jual sisa potongan, dan juga baju bekas yang udah gak kepakai. Terus, kalau ngomongin pasarnya, ternyata produk dari limbah ini cukup diminati, khususnya sama anak remaja hingga dewasa muda kisaran umur 15 hingga 30 tahun yang aktif di media sosial. Suka barang unik dan lucu, handmade, dan pastinya peduli lingkungan. Harga produknya juga ramah di kantong, yaitu mulai dari 7 ribuan aja. Itu bisa buat jadi kado kecil atau sekedar beli iseng atau impulse buying. Dan enaknya lagi, produk kayak gini tuh gampang banget dijual online di marketplace kayak Shopee, TikTok Shop, Lazada, atau di bazar kampus dan juga komunitas-komunitas. Persaingannya juga mendukung karena orang itu semakin menyukai produk yang eco-friendly atau barang yang ramah lingkungan. Terus, orang-orang juga beli barang itu berdasarkan fungsi dan juga estetikanya. Lalu, upcycle fashion lagi naik daun, itu tren pakaian hasil dari proses upcycling atau mengubah barang bekas menjadi produk baru yang bernilai lebih tinggi. Itu lagi populer-populernya. Dan yang terakhir itu, semakin banyak orang yang merasa bangga dan memilih untuk memakai produk yang dibuat secara lokal atau dari produksi dalam negeri. Itu bangga hashtag bangga buatan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nulis Mamolani. Di sini saya berperan sebagai topi merah, yaitu emosi dan intuisi. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan bagaimana perasaan konsumen, perasaan perusahaan, dan perasaan toko kami terhadap pesaing. Perasaan konsumen. Nah, bayangkan saat seseorang melihat septic holder atau scrunchie dari kain perca kami. Mungkin mereka merasakan, wah, lucu banget nih. Nah, di situ tuh ada rasa senang dan ketertarikan karena produknya unik dan tidak pasaran. Mereka melihat ada sentuhan personal nih ketika melihat produk kami dari kain perca. Terus juga kayak, ini tuh aku banget loh. Nah, di situ tuh ada koneksi emosional karena desainnya yang tidak biasa. Mungkin mengingatkan pada gaya personal mereka yang suka sesuatu yang autentik. Terus juga ada keren banget nih, dari barang bekas bisa jadi kayak gini. Nah, di situ tuh ada rasa kagum dan apresiasi terhadap nilai daur ulang yang toko kami usung. Mereka merasa
ikut berkontribusi terhadap lingkungan ini. Terus juga ini pasti awet dan berfungsi banget loh. Nah, ada rasa yakin dan percaya diri karena produknya fungsional dan membantu mereka menjaga barang kesayangannya. Terus ada yang, jadi ingat sesuatu nih. Nah, mungkin ada sedikit sentuhan nostalgia atau kenangan lama mereka karena melihat perca yang klasik dan vintage. Terus juga di sini ada perasaan toko kami. Nah, perasaan kami saat membuat dan menjual produk ini itu tentunya bangga luar biasa ya. Kami dapat mengubah limbah menjadi harta. Nah, ada kepuasan batin nih yang mendalam karena telah menciptakan barang yang indah dan berguna dari sesuatu yang tadinya dibuang. Terus juga optimis dan semangat. Nah, melihat respon positif dari pelanggan dan potensi pasar yang peduli lingkungan, itu tuh membuat kami yakin bahwa bisnis ini tuh punya masa depan. Terus juga kita penuh kepedulian. Nah, ada dorongan kuat yang berkontribusi nih pada lingkungan dengan mengurangi limbah tekstil. Nah, hal ini itu bukan hanya sekedar bisnis saja, tapi juga misi untuk menjaga lingkungan. Terus juga ada kreasi tanpa batas. Nah, setiap kain perca itu adalah kanvas baru. Ada kegembiraan dalam menemukan kombinasi warna dan motif yang unik. Di sini pun ada perasaan toko kami terhadap pesaing. Nah, meskipun ada banyak penjual scrunchie atau septic holder lainnya, nah kami itu merasa percaya diri karena kami punya cerita yang berbeda. Produk kami itu punya jiwa, bukan sekedar barang produksi massal. Nah, sedikit rasa cemas itu mungkin wajar ya, tapi keyakinan pada nilai keunikan produk kami itu jauh lebih besar. Kami tidak hanya sekedar menawarkan sebuah aksesoris saja, tapi kami juga menawarkan sebuah pernyataan dan nilai yang terkandung dalam aksesoris tersebut. Sekian mungkin dari Topi Merah, terima kasih. Pendapat saya selaku topi hitam tentang resiko dan kelemahan dari proyek yang kami ambil, yang pertama ada hambatan dari ketersediaan kain perca yang tidak selalu konsisten. Yang kedua, butuh waktu lebih untuk mensortir dan membersihkan kain, contohnya karena ukuran kain yang tidak sesuai. Yang kedua, ada keterbatasannya ada produk manual membatasi kapasitas. Bisa dimisalkan kalau 100 pieces dalam 3 hari, tim kami akan kesulitan memenuhi target karena kami tidak memiliki mesin seperti alat jahit. Jadi kami melakukan penjahitan melalui tangan sendiri. Yang ketiga, penerimaan pasar. Beberapa konsumen mungkin ragu karena produk dari limbah. Stigmanya adalah barang bekas yang dimana di mata masyarakat kurang eksklusif sehingga enggan membayar harga yang pantas. Jadi harganya harus bisa bersaing dengan produk yang lainnya. Saya Nadia Hanisa Putri sebagai topik kuning manfaat dan peluang melihat dampak positif produk kami bagi lingkungan. Yang pertama ada mengurangi limbah tekstil. Kain perca atau kain bekas seringkali menjadi limbah yang dibuang tanpa dimanfaatkan. Nah, dengan adanya Wisoris kami berhasil mengubah limbah ini menjadi produk yang bernilai guna sehingga membantu mengurangi jumlah sampah tekstil. Nah, yang kedua ada upcycle. Produk kami Wisoris bukan sekedar daur ulang, tapi kami menciptakan barang baru yang bernilai lebih tinggi hanya dari kain bekas sehingga produk kami dapat mendorong budaya konsumsi yang bijak. Yang ketiga ada meningkatkan kesadaran lingkungan. Produk kami menjadi media edukasi yang menarik untuk menyadarkan konsumen tentang pentingnya daur ulang dan gaya hidup yang berkelanjutan. Sedangkan peluang produk untuk dikomersilkan, yang pertama ada tren pasar yang mendukung. Saat ini, backcam dan aksesoris sedang menjadi tren yang sangat populer di kalangan Gen Z dan milenial, sehingga tren ini membuka peluang besar bagi Wisoris untuk menghadirkan produk handmade yang ramah lingkungan. Nah, yang kedua ada produk terjangkau. Karena bahan baku produk kami Wisoris berasal dari limbah tekstil, biaya produksinya akan lebih rendah dibandingkan produk yang memakai kain baru, sehingga memberikan margin keuntungan yang potensial. Nah, yang ketiga ada unik dan personal. Karena pola dan warna kain perca selalu berbeda, setiap produk Wisoris menjadi produk yang unik dan personal, sehingga konsumen dapat merasakan aksesoris yang eksklusif. Selanjutnya, saya ambil Rizky Putri sebagai topik hijau atau ide kreatif. Nah, ide produknya adalah lipstick holder dan scrunchie. Nah, di desain yang pertama itu kita ada lipstick holder yang didesain dengan bentuk kotak persegi panjang dan ukuran yang disesuaikan dengan ukuran lipstick yang standar pada umumnya. Menggunakan kain denim dari kain konveksian, kami membuat lipstick holder ini dengan satu slot yang hanya akan cukup untuk satu lipstick saja. Tetapi kita beri kantung kecil di dalamnya untuk menyimpan uang
kecil. Lalu kami juga menambahkan gantungan agar bisa digantung dimanapun dan bisa dibawa kemanapun. Nah, lalu yang kedua, scrunchie. Nah, scrunchie ini didesain dengan berbentuk lingkaran mengikuti karet elastis yang dalamnya kainnya menggunakan kain konveksi bermotif kain perca berukuran 20 x 4 cm dan di dalamnya kami menggunakan karet elastis yang berukuran 10 sampai 15 cm. Hiasan tambahannya bisa kita tambahkan dengan manik-manik dan pita. Lalu yang selanjutnya fitur uniknya yaitu pada lipstick holder kita bisa beri hidden pocket atau saku rahasia seperti tadi sudah saya sebutkan. Kita bisa menyimpan uang lipat atau uang receh. Lalu kita berikan hook dengan dan gantungan yang bisa digantungkan di tas, di celana ataupun di HP. Nah, lalu kita berikan hiasan. Lalu fitur unik untuk scrunchie kita rancang agar karet mudah diganti jika sudah kendor dan meningkatkan umur pakai scrunchie untuk bertahan lama. Selanjutnya, cara pemanfaatan limbahnya. Kami membuat produk dari kain konveksi. Kami mendaur ulang kain-kain yang sudah tidak terpakai menjadi sebuah produk, yaitu lipstick holder dan scrunchie. Nah, sebelum membuat produk-produk tersebut, kami mencari kain konveksi dan memilah-milah kain konveksi yang akan kami gunakan dengan memilih limbah kain yang masih layak pakai, masih bersih dan tidak rusak atau bolong-bolong. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, jadi Wisoris adalah proyek kreatif yang mengubah limbah kain menjadi aksesoris handmade unik fungsional gitu ya. Seperti crunchy dan lipstick holder dengan target pasarnya itu wanita usia 15 sampai 35 tahunan gitu ya. Proyek ini memanfaatkan tren gaya hidup ramah lingkungan dan produk lokal gitu, serta memberikan nilai ekonomi dan dampak positif bagi lingkungan gitu ya. Dengan desain personal dan fitur fungsional itu, Wisoris menawarkan produk yang estetik dan berguna. Oke, jadi Wisoris bukan sekedar bisnis aksesoris, tetapi bagian dari gerakan sirkular ekonomi yang mengubah limbah menjadi peluang. Dengan strategi realistis dan target pasar yang jelas, proyek ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi merek sustainable fashion yang lebih luas. Sekian presentasi laporan proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.